Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung lapar dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, lalu menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hampir setiap hari kita makan bersama dalam keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi, entah di rumah makan atau di rumah sendiri. Mungkin tidak ada yang 3 kali selalu bersama-sama karena kesibukan. Tetapi ketika makan bersama itu, kita merasa sebagai keluarga, merasa senasib sepenanggungan, sehati seperasaan. Disitulah hospitalitas dalam makan bersama terjadi. Tetapi dalam makan bersama antara Yesus dan orang-orang Farisi, terjadi sebuah peristiwa yang lain dari apa yang kita lakukan ketika makan bersama. Ada peristiwa kontras. Ketika Yesus dan orang-orang Farisi makan bersama, pasti makanannya sangat enak dan mewah. Di depan pintu ada orang yang menderita busung lapar. Busung lapar lebih buruk daripada menderita gizi buruk. Busung lapar adalah orang yang kekurangan makanan. Antara kemewahan makan orang Farisi dan Yesus, juga peristiwa seorang yang kena busung lapar, Yesus memilih untuk membebaskan orang yang sakit busung lapar. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus memegang tangan si sakit itu. Yang kedua, Yesus menyembuhkannya. Dan yang ketiga, Yesus menyuruhnya pergi. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dibebaskan dari penderitaan dan sakit itu, diutusnya untuk pergi, untuk mewartakan kebaikan Allah. Yang pertama, harus kita renungkan 2 hal ini. Bahwa belas kasihan jauh lebih tinggi daripada hukum Sabat. Kalau Bapak Ibu tidak ke gereja hari Minggu misa, pas hari Minggu itu kebetulan
keluargamu sakit keras, harus diantar ke rumah sakit, lebih baik tidak ikut misa. Antarlah keluargamu ke rumah sakit. Tapi jangan cari-cari alasan selain itu. Seandainya dia mati di rumah, pasti kita merasa bersalah. Seandainya sudah diantar ke rumah sakit, dia meninggal di rumah sakit, kita tidak merasa bersalah. Itu namanya belas kasih lebih tinggi dari hari Minggu. Belas kasih lebih tinggi daripada hari Sabat. Juga kelompok-kelompok kategori lain, kalau sedang mengadakan puji-pujian entah di rumah atau di GSG, dikabari keluarganya sakit, tinggalkan puji-pujianmu itu, pulang, urus keluargamu. Nanti puji-pujian bisa dilanjutkan di lain waktu. Yang agak lain dari peristiwa ini, mungkin beberapa umat, paling tidak saya, itu merasa tertawa dalam hati. Menjelang tabisan imam kemarin itu saya mendapat WA. WA-nya, "Selamat ya Romo, bertugas di tempat yang baru." Kok umat ini kayaknya nggak seneng banget saya diteluk. Pengen-pengen cepat saya pergi. 3 orang lebih. Saya jawab, "Ya, terima kasih atas doanya. Semoga di tempat yang baru saya bisa melayani dengan baik." Bapak Ibu, seandainya ada Romo baru pun, kalau Bapak Ibu suka bergosip, kalau Bapak Ibu hanya hidup berdasarkan aturan-aturan, tidak membiarkan roh Allah bekerja, tetap sama. Tidak ada bedanya. Nanti ujung-ujungnya yang disalahkan Romo barunya. Lalu membandingkan dengan saya, oh rupanya lebih baik dari Romo Apul, atau lebih baik Romo Apul ketimbang yang ini. Itu jahatnya umat itu begitu. Mulutnya itu suka bergosip. Dikira dengan Romo baru menjadi lebih baik kalau Bapak Ibu tidak membiarkan roh Allah bekerja dalam gereja. Kalau belas kasih tidak diutamakan dalam gereja. Maka pada kesempatan ini, mari kita mengutamakan belas kasih, membiarkan roh bekerja dalam hidup kita. Seandainya kita sakit dan perlu disembuhkan, biarlah Tuhan memegang tangan kita, memegang diri kita, lalu menyembuhkan kita. Lalu kita disuruhnya untuk pergi, mewartakan belas kasih Allah. Dan dalam tema adorasi, kita menghayati dan mengimani sungguh bahwa Yesus adalah gembala kita. Kita domba-dombanya harus mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan mengenal kita dan kita harus mengikutinya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.